Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cermat, cerdas dan hebat. Ketemu lagi dengan Bu Ai di pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat dipahami. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang asik bisa membaca surat Al-Asr, pelajaran ke-8 di kelas 2 semester 2. Anak muslim harus bisa membaca Al-Quran. Manfaatkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan makhraj yang benar. Makhraj adalah tempat keluarnya pengucapan huruf Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan fasih mendapatkan pahala. Ayo membiasakan diri membaca surat Al-Asr setiap hari. Mintalah bapak, ibu, saudara, atau temanmu untuk menyimak bacaanmu. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang melafalkan surat Al-Asr. Simak dan bacalah surat Al-Asr di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Selanjutnya yang B, yang kedua yaitu menghafal surat Al-Asr ya. Simaklah sekali lagi surat Al-Asr dengan baik, bacalah dalam hati sambil sesekali tidak melihat bacaan. Agar cepat hafal, bacalah secara berulang-ulang ayat demi ayat. Ayo kita mulai dari ayat pertama. Wal asr. Setelah hafal, lanjutkan ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Setelah hafal, lanjutkan lagi ayat yang ketiga. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Demikianlah cara menghafalnya. Mudah bukan? Lakukan terus-menerus sehingga kamu yakin hafal. Sekarang lakukanlah secara berulang-ulang. Mintalah temanmu untuk menyimak hafalanmu. Jika ada yang belum benar, mintalah untuk membenarkannya. Dengan demikian hafalanmu yang baik, maksudnya hafalanmu akan menjadi baik dan di sini Ibu akan menjelaskan ayat pertama wal asr, yang artinya demi masa. Allah bersumpah dengan masa karena ada banyak pelajaran yang di dalamnya ada hal-hal yang saling berlawanan, dan ini menunjukkan bahwa dunia dan masa tersebut mempunyai Tuhan yang mengendalikan dan menguasainya. Tidakkah kamu melihat malam dan siang yang saling susul-menyusul? Kamu juga melihat tanda-tanda malam dan tanda-tanda siang. Tidakkah kamu melihat di sana ada kesenangan dan ada kesusahan, ada kebahagiaan dan ada kesedihan, ada sehat dan ada sakit, ada rasa takut dan rasa aman, ada orang meninggal karena lapar dan ada yang binasa karena kekerasan, ada yang meninggal karena tenggelam dan ada yang mati karena terbakar. Ini semua terjadi bukan karena campur tangan masa. Ini menunjukkan bahwa alam semesta mempunyai ilah yang menciptakannya dan mengaturnya. Dialah yang paling berhak untuk dipuji dan disembah, tiada yang lain. Yang kedua yaitu innal insana lafi khusr. Artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Maksudnya yaitu manusia dalam kerugian dan kesesatan, kekufuran dan kebinasaan, karena ia terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kekufuran serta dosa-dosa yang dipilihnya sendiri.
Manusia bagai tenggelam dalam kesucian yang dari berbagai penjuru. Sebab itu telah melakukan dosa terhadap hak-hak Allah yang memelihara dan memberinya berbagai nikmat dan keberkahan. Ayat yang ketiga berbunyi, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Manusia semuanya berada dalam dosa yang membinasakan kecuali yang dipelihara Allah dan ditunjukkan kepada kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dengan keimanan yang tulus. Selain itu mereka juga mengerjakan amal soleh yang berguna dan diridhai Allah dan Rasulnya. Serta orang-orang beriman. Lalu apakah cukup itu saja? Tidak, perlu sifat ketiga, yaitu orang atau agar masing-masing menasihati yang lain tentang kebenaran dan keteguhan yang didukung oleh dalil yang kuat dan yang tepat. Masing-masing menasihati yang lain untuk bersabar menghadapi hal-hal yang tidak disukai dan berbagai kesulitan. Sebab tidak cukup bagi Anda hanya melakukan kebaikan saja. Setelah memperbaiki diri, kamu mesti mengajak orang lain untuk menuju kebenaran dan menempuh jalan yang lurus. Untuk itu, Anda pasti akan menemui kesulitan, maka bersabarlah dan ajak orang lain untuk bersabar. Sabar adalah setengah keimanan dan Allah yang membimbing menuju kebaikan. Yang C, yaitu pesan surat Al-Asr. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat, suratnya ke-103 dan terletak di juz 30. Surat Al-Asr turun di Mekah sehingga disebut dengan surat Al-Asr. Al-Asr artinya waktu. Kandungan makna surat Al-Asr adalah pentingnya waktu. Waktu sangat penting bagi manusia. Allah bersuka atas nama waktu seperti pada ayat yang pertama berbunyi wal asr. Orang yang tidak menghargai waktu akan merugi seperti membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Orang yang menghargai waktu akan beruntung seperti memanfaatkan waktu untuk kebenaran dan mengajak orang untuk bersabar. Surat Al-Asr mengajarkan sifat disiplin dalam mengatur waktu, memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang berguna. Waktunya sholat, kita harus sholat. Waktunya belajar, kita harus belajar. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Mengapa kita harus disiplin mengatur waktu? Karena sikap disiplin sangat penting bagi kehidupan kita. Lihatlah teman-temanmu yang tidak disiplin. Apa akibatnya jika waktu belajar kamu tidak belajar? Apa akibatnya jika waktu sholat kamu tidak sholat? Apa akibatnya jika waktu tidur kamu tidak tidur? Coba diskusikan dengan kedua-dua. Jadi anak-anak, jika kalian ingin menjadi orang yang sukses, yaitu orang yang pandai mengatur waktunya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.